Pelabuhan Ratu. Hingga kini Pelabuhan Ratu selalu menyimpan kisahnya sendiri. Menurut mitos yang beredar di masyarakat, menggunakan baju hijau adalah pantangan saat berada di pantai selatan. Apakah benar adanya mitos tersebut? Berikut ada cerita yang dialami teman saya saat berada di pantai selatan Pelabuhan Ratu. Ya, saat itu pada tahun 2010, saya bersama dengan teman-teman kuliah saya, sekitar 9 orang berangkat mengunjungi pantai selatan Jawa Barat, lebih tepatnya pantai Pelabuhan Ratu. Kami berangkat dari kota Bogor Sabtu sore dengan menggunakan satu buah mobil. Setelah terjebak macet, kami akhirnya tiba di Pelabuhan Ratu pada malam hari sekitar pukul 8 malam. Ini merupakan perjalanan kami kali kedua setelah kali pertama touring menggunakan motor. Setibanya di daerah Pelabuhan Ratu, kami langsung bergegas untuk mencari tempat istirahat. Namun pada saat itu adalah weekend dan ramai pengunjung, terlebih kami tiba terlampau malam. Akhirnya kami hanya dapat penginapan tenda di atas pasir di bibir pantai. Setelah bernegosiasi harga dengan pemilik, akhirnya kami putuskan untuk menyewa beberapa tenda untuk dibagi kepada beberapa teman kami. Kami tak menyia-nyiakan malam yang akan sangat indah di bibir pantai tersebut hingga capek terasa karena besok akan segera kembali. Tak ada rasa curiga apapun saat itu. Setelah bernegosiasi harga dengan pemilik, akhirnya kami putuskan untuk menyewa beberapa tenda untuk dibagi kepada beberapa teman kami. Tengah malam terlewati dan dihantui rasa capek, akhirnya kami semua memutuskan untuk beristirahat di tenda masing-masing. Kami pun terlelap tidur. Pada malam tersebut saya berada satu tenda bersama 3 teman saya. Saat pantai mulai sepi dari suara manusia, hanya terdengar suara hembusan angin dan ombak. Tiba-tiba teman saya menerkam tangan saya dengan sangat kuat. Kemudian setelah itu dia berteriak entah seperti bermimpi atau apalah. Seketika kami yang berada satu tenda dengannya pun langsung membangunkannya agar tersadar terlebih dahulu, dan akhirnya ia sadar. Saat itu masih gelap dan belum banyak orang yang terbangun. Ketika kami tanya, ia hanya menjawab seperti dirasuki dan dihantui. Setelah kejadian itu kami tidak bisa tidur kembali. Saat pagi menjelang kami pun bercerita kepada teman-teman semua, dan salah satu teman kami baru menyadari bahwa ternyata di dalam jaket teman saya tersebut ia menggunakan kaos yang berwarna hijau. Setelah itu teman kami pun menceritakan, memang ada mitos sangat tidak dianjurkan untuk menggunakan kaos hijau di pantai selatan ini, walaupun mungkin tidak semua mengalami hal sama seperti teman saya alami. Yang dialami teman saya merupakan hal yang tidak disengaja, karena sebelumnya ia sama sekali tidak mengetahui hal tersebut. Namun apa yang teman saya alami menggambarkan mitos yang ada, terlepas apakah itu hanya kebetulan sedang bermimpi buruk, apakah hanya kebetulan menggunakan baju hijau, atau kan hanya bermimpi di saat tidur di tepi pantai. Tidak ada yang bisa memastikan ini. Sekali lagi inilah mitos yang ada di masyarakat saat itu dan mungkin hingga sekarang. Hari berikutnya kami memutuskan untuk bergeser ke sisi pantai lainnya. Kami pun akhirnya kembali menyewa satu rumah di pinggir pantai untuk dijadikan tempat istirahat malam hari. Sore harinya kami semua memutuskan untuk mandi di laut bersama-sama.
Saat itu, kami terlalu asik bercanda dan satu orang teman saya melakukan hal yang tidak baik dilakukan ketika berada di pinggir pantai seperti saat itu. Namun saat itu masih tidak terjadi apa-apa, akhirnya kami bergeser ke sisi pantai lainnya untuk berenang, namun hal aneh terjadi. Lima orang dari teman saya tiba-tiba tidak kuat untuk berenang dan berada semakin menjauh dari bibir pantai. Ini aneh karena mereka semua kuat berenang. Saat itu kami coba membantu namun situasi tak mendukung dan takut. Teman kami semakin lemas dan tak bisa berenang ke bibir pantai, tapi akhirnya ada warga desa tersebut yang membantu dan akhirnya mereka semua bisa ditarik ke bibir pantai. Mereka mengatakan kaki tiba-tiba lemas dan tak kuat untuk berenang, seperti tersedot. Pada akhirnya warga penolong tersebut bercerita bahwa beberapa minggu sebelum teman-teman kami berada di situ, ada korban di tempat tersebut dengan kejadian yang hampir sama. Saat itu kami semua langsung terkaget dan lemas. Entah apa yang sebenarnya terjadi hingga saat ini pun masih menjadi tanda tanya kami semua. Semoga rekan-rekan semua terhindar dari hal serupa. Alhamdulillah saat itu kami masih dalam lindungannya. Sekian cerita dari kami, sampai bertemu di cerita selanjutnya.